Pertama kali kita sampai di kampung ini, saya justru sudah merasakan hal aneh. Astagfirullah. Nak Umar harus mulai terbiasa dengan seringnya mati lampu di sini. Tasbih Kosong adalah film horor Indonesia yang membuka lembaran bulan Februari 2023. Dibuat berdasarkan kisah nyata di mana sejauh ini belum ada satupun film horor lokal berdasar kisah nyata yang berkualitas. Film ini disutradarai Ari Ahmad Buang. Beliau juga yang menulis naskahnya. Lantas seperti apakah ceritanya? Layakkah untuk ditonton? Sekilas tentang Tasbih Kosong. Asti dan Umar, pegawai Badan Pusat Statistik, ditugaskan untuk memutakhirkan data di sebuah desa terpencil di sebuah kabupaten di Sulawesi. Umar dan Asti tidak menyadari bahwa tempat mereka berlindung adalah rumah orang yang membuat kesepakatan dengan setan. Akses jalan yang sulit dan jarak antar rumah yang jauh menjadi kendala, sehingga mereka terpaksa tinggal di desa dalam waktu yang cukup lama. Suatu hari, Umar bertemu Rajeng dan mereka jatuh cinta. Tanpa disadari, Rajeng mengadakan perjanjian dengan orang tua angkatnya sebagai penerus ilmu hitam yang mereka miliki. Kedatangan Asti dan Umar mengungkap berbagai kedok penduduk desa setempat. Nyawa Asti dan Umar mulai terancam. Sinopsis film dan alur cerita. Warning, video ini mengandung spoiler. Umar diperankan oleh Fritz Frederick dan Asti diperankan oleh Rizkyana Hidayat, adalah pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditugaskan untuk melakukan sensus penduduk sebuah desa terpencil. Mereka menginap di rumah kepala desa yang bernama Tiro, diperankan oleh Muhammad Taufik Ahmad. Saat menjalankan tugasnya, Umar kepincut dengan gadis desa bernama Rajeng, diperankan oleh Ardiana Arifin. Kedekatan mereka ditentang oleh kedua orang tua Rajeng, pasangan suami istri Matutu, diperankan oleh Mukhtar. Belakangan terungkap bahwa Rajeng adalah anak angkat yang dipaksa untuk menjadi penerus ilmu hitam Matutu. Tidak hanya Matutu, sebagian penduduk desa rupanya merupakan penyembah iblis. Termasuk Tiro. Kejadian-kejadian aneh membuat Umar dan Asti mulai curiga ada sesuatu yang disembunyikan di desa tersebut. Saya dan Asti tidak pernah merasa mengusik warga di sini. Tidak mengusik. Bagaimana dengan Rajeng? Iya, ya masih nama kuaseng malam. Kualitas yang sangat jauh dari kata standar. Sesuai judulnya, segala aspek dalam film ini kosong. Tidak jelas, berantakan, entah apalah itu istilahnya. Alurnya ngawur dan tidak berlogika. Contohnya saja Umar baru melihat Rajeng, belum berkenalan, namun istri Matutu sudah langsung mengklaim Rajeng berpacaran dengan Umar. Ajaibnya, Rajeng juga tidak membantah. Beberapa adegan setelahnya, baru untuk pertama kalinya Rajeng dan Umar ngedet berdua. Itu baru satu. Masih ada yang lain. Dialognya lebih ngawur lagi. Banyak sekali pengulangan. Asti bahkan berkali-kali hanya mengulangi kata-kata Umar. Bayarannya sepertinya lebih sedikit. Karena tidak perlu susah payah menghafal naskah. Horornya jadul. Seperti horor tahun 90-an. Curiga disesuaikan dengan latar cerita. Yaitu tahun 1995. Atau jangan-jangan ini adalah film tahun 95 yang baru dirilis sekarang. Banyak sekali adegan buang durasi. Tidak penting dan bertele-tele. Endingnya khas film ngawur. Yang serba dadakan. Seperti Umar yang tiba-tiba curiga pada kepala desa padahal sebelumnya tidak pernah peduli. Bahkan tidak mau membahasnya. Masih karakter yang sama. Dengan mudahnya Umar melupakan Asti dan tidak lagi mencarinya sebelum pulang ke kota. Semuanya itu dilengkapi dengan akting pemain yang kaku. Mereka seperti ogah-ogahan menjalankan perannya. Mungkin mereka berhutang budi pada sutradara, sehingga tidak enak menolak diajak main dalam filmnya. Paling ngakak waktu ada satu warga lokal yang mengaku sedang sakit. Dia langsung batuk dibuat-buat, tepat setelah mengaku sakit. Apa ada nilai plusnya? Ata,
Premis petugas sensus yang diutus melakukan perjalanan dinas. Ini benar-benar fresh. Dan seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Apalagi sudah ada bekal lain sebagai marketing gimmick. Embel-embel cerita yang didasari dari kisah nyata. Penutup dan kesimpulan kami, Tasbih Kosong menghadirkan kembali kualitas film horor Indonesia tahun 90-an ke era di mana film kelas dunia, Pengabdi Setan, adalah sebuah standar baru. Sulit menemukan kelebihan dari film ini. Segalanya terasa salah dan berantakan, seperti sebuah film yang dibuat asal-asalan atau tanpa ada niat tulus dari dalam hati. Naskahnya kosong, aktingnya kosong, horornya kosong, logikanya kosong, semua kosong dan skor kami pun kosong, 0,5/10. Nah, apa pendapat kalian yang sudah menonton film ini? Jangan lupa komen. No, my. Allah, la ilaha illallah.